Selamat pagi Cimsa, selamat datang di podcast United UIN-ESA Celebrate National Doctor Day. Kenalin, aku Faye. Dan aku Tasya yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. BTW kalau Faye, kita kan belum ngasih tahu ke teman-teman ya, podcast kali ini tentang apa? Nah, oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi podcast hari ini itu dibuat untuk memperingati Hari Dokter Nasional sebagai bentuk apresiasi kepada dokter-dokter di Indonesia. Dan tahun ini Skomi Cimsa mengangkat tema mengenai Diversity, Equity, and Inclusion in Medical Education, di mana kami ingin mengangkat pembahasan mengenai bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Nah, benar banget nih. Jadi di kedokteran ini kita nggak cuma belajar ya, Faye, tapi kita juga perlu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Betul banget nih, Tash. Pasti nggak enak banget kan kalau lingkungan nggak nyaman. Iya, jadi pada podcast kali ini kita nggak hanya berdua aja nih Kak Faye, tapi kita kedatangan dokter keren yang juga konten kreator yang aktif membuat video edukasi kesehatan di sosial medianya. Dia adalah seorang alumni FKUIN juga ya, Kak Faye, dan juga alumni Cimsa UIN-ESA juga. Itu ada Dokter Faniata Putri. Selamat pagi, dokter. Pagi. Bisa disapa dok teman-teman. Kemana nih? Sini apa sini? Ke sini dok. Halo semua, Assalamualaikum. Kenalin, aku Fani Utami, alumni dari FKUIN Jakarta dan juga adalah alumni dari Cimsa juga, Cimsa UIN. Dokter, gimana kabarnya dok? Kabarnya Alhamdulillah sehat. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Aku mau tanya nih dok, kesibukan dokter akhir-akhir ini ngapain aja? Kesibukan aku akhir-akhir ini kuliah lagi. Kembali kuliah lagi. Jadi sekarang aku lagi ngambil ini spesialis kedokteran olahraga di UI. Terus juga selain itu juga tetap bikin konten kesehatan. Jadi kayak balik lagi masa-masa kuliah ya dok, belajar lagi, terus nggak kampus lagi juga dok. Betul, ke kampus lagi jadinya sekarang hampir tiap hari ya bisa dibilang. Oh, itu offline dok? Itu sekarang karena baru masuk, itu jadi masih hybrid. Buat awal-awal itu masih online untuk kuliahnya, ujiannya offline. Tapi nanti kalau udah masuk, kan ini masih yang materi dasar. Kalau udah masuk yang ke prodinya, itu pasti akan lebih banyak offline-nya. Oke dok, tadi kan dokter alumni Cimsa juga ya dok. Boleh dong dok ceritain sedikit sih dok pengalaman dokter di Cimsa. Pengalaman aku di Cimsa itu ada yang pokoknya seru deh, seru banget karena di situ kan kalau misalnya kita kuliah ya kuliah doang kan. Tapi kalau misalnya di Cimsa pada saat itu aku di Skorep itu tuh juga banyak terjun ke lapangan, jadi ketemu sama masyarakat itu seperti apa. Jadi bisa tahu nih kita posisinya sebagai apa ya, wakil tanda kutip dari sisi kedokteran kesehatan terus terjun nih ke masyarakat. Jadi kita bisa tahu responsnya seperti apa. Terus kita harus seperti apa sih apa namanya sikapnya gitu dalam konteks edukasi ke masyarakatnya secara langsung juga harus apa jadi bisa belajar gitu kayak gimana sih yang tepat karena kalau di kampus juga sering diajarin kan untuk kita komunikasi ke tiap orang tuh bisa beda-beda tergantung kayak level pendidikannya seperti apa, bahasanya udah pasti. Jadi itu juga akhirnya bisa belajar dari Cimsa juga. Jadi kayak kita latihan dulu ya dok sebelum ntar terjun langsung pas kliniknya ya dok ya. Oh. Kemarin juga Skorep ini dok ada kegiatan itu haus itu menarik banget aku ikut itu ke anak-anak autism gitu dok. Itu seru banget sih. Di mana? Di dekat sini dok. Iya, ada kayak sekolah khusus gitu. Kita main-main, kita cerita-cerita gitu. Itu salah satu kegiatan yang emang aku suka sih kalau misalnya pada saat dulu masih di Skorep ya. Oke, tadi kan kita udah tanya kabar dokter, lalu nanya juga kesibukan dokter apa, lalu pengalaman dokter di Cimsa juga apa. Nah, mungkin langsung aja kali ya dok ya ke pertanyaannya. Nah, jadi sebentar lagi kan akan ada peringatan Hari Dokter Nasional ya dok, yaitu tanggal 24 Oktober. Nah, menurut dokter, apa makna khusus dari perayaan ini bagi dokter di Indonesia? Makna khususnya adalah kalau dari personal dokternya, itu aku memandangnya sebagai salah satu bentuk apresiasi gitu. Kan dalam, misalnya udah lulus, waktu itu aku jadi dokter sebelum sekolah lagi spesialis kan itu pasti tiap hari kayak praktek kan gitu. Kadang kita lupa makan gitu, pas mau makan, udah ada pasien di IGD misalnya gitu kan. Nggak mungkin kita lanjutin makan kan, pasti ke pasien. Pokoknya kita mendahulukan pasien. Tapi ketika 1 tahun sekali ini, Hari Dokter itu tuh jadi kayak sesuatu yang bisa
kita lakukan untuk apresiasi diri sendiri gitu. Jadi sudah melakukan itu, tapi jangan lupa nih diri sendiri juga harus dijaga kesehatannya gitu. Jadi itu salah satu pengingat sih untuk juga fokus kesehatan diri sendiri juga. Oke, jadi sebagai pengingat dan mungkin motivasi ya dok buat dokter untuk menjalankan hari-hari sebagai dokter ya dok ya. Oke dok, izin ya dok. Jadi kan dokter selama kuliah atau selama jadi dokter itu udah banyak ketemu teman-teman yang berbeda latar belakang ya dok, berbeda suku, berbeda ras. Boleh dong dok diceritain ada nggak pengalaman menarik selama berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang berbeda latar belakang itu dok? Sebenarnya banyak. Kalau misalnya diceritain bisa kuliah 3 hari ini kayak podcastnya. Jadi kalau misalnya contoh-contoh kecilnya, sesimpel kayak intonasi pas kita ngomong, itu tuh kadang ada orang yang kalau misalnya kita intonasinya biasa, dianggapnya ya emang biasa aja, tapi ada juga teman-teman mungkin dari daerah yang mungkin bukan di Jakarta, kalau kita ngomong seperti apa, terus intonasinya, padahal menurut kita biasa, tapi menurut teman-teman ada juga yang rasanya, kok nggak biasa nih, kayak kok kayak kayak ini ya, kayak ngegas tanda kutip padahal biasa aja, itu ada juga yang kayak gitu kan. Jadi memang kita coba berkompromi dan memang kan tiap orang juga beda-beda nih daerahnya, terus juga pengalamannya juga beda-beda dari kecil itu kan terbentuknya. Dan kita juga bisa saling memaklumi dan kita tahu nih untuk penempatan sesimpel dari intonasi suara aja itu juga bisa diperhatiin dan punya dampak yang lumayan juga. Oke, jadi kayak kita juga bisa mengenal budaya daerah-daerah lain ya dok dari teman-teman itu ya dok. Betul, itu juga banget karena aku belajar banget dari teman-teman kayak ada berbagai makanan yang ternyata enak banget di Indonesia yang ternyata aku Iya. baru tahu ketika umur segitu gitu. Mm-mm. Itu juga belajarnya dari teman-teman. Itu menarik banget ya dok ya. Oke, masih bersangkutan sama pertanyaan sebelumnya nih dok. Kan dokter banyak ya teman-teman dari luar sini juga gitu. Dan gimana sih dok peran utama mahasiswa kedokteran dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Kalau terkait dengan peran belajar inklusif itu berarti konteksnya mahasiswa kedokteran ya. Jadi kalau pas awal-awal nih sekalian aku flashback juga waktu aku kuliah dulu ya. Kan pastinya dari berbagai daerah tuh teman-temannya. Terus juga untuk level kecepatan pembelajaran juga beda-beda. Terus style belajarnya juga beda-beda. Tapi kalau mau belajar inklusif kan artinya kita harus memahami kalau ada perbedaan tersebut kan. Gitu. Jadi kita langkah satu pastinya harus paham dulu, oh teman-teman kita belum tentu pace-nya sama kayak kita. Kalau misalnya mereka masing-masing udah tahu nih, misalnya sesimpel kita mau belajar bareng nih nanti ujian minggu depan, tapi ada yang nggak mau, belum tentu memang nggak mau, bisa aja tuh dia memang sebenarnya mau ikutan belajar, tapi dia tahu style belajarnya tuh nggak bisa yang langsung rame-rame, mungkin dia harus belajar dulu sendiri, jadi dia nolak tuh bukan karena nggak mau ikutan rame-rame, cuma memang kita harus memaklumi kalau oh mungkin style belajar dia yang sendiri dulu, kayak belajar ngulang, nanti kalau misalnya dia sudah paham, baru gabung. Jadi kita tuh harus ada banyak pemakluman gitu sih. Karena kita juga nggak tahu kan orang lain seperti apa style belajarnya, terus juga kebiasaannya seperti apa, itu pasti beda-beda. Dan itu penting pemahaman itu untuk kita bisa nyiptain sesuatu yang inklusif untuk pembelajaran. Jadi kayak kita lebih mengenal teman-teman gitu ya dok. Mengenal Mm-mm. juga lingkungannya ya dok ya. Aku juga penasaran banget nih dok. Dokter kan udah lama ya dok punya pengalaman di praktik kedokteran. Nah ada nggak sih dok pengalaman menarik yang mengubah pandangan dokter terhadap profesi dokter itu sendiri? Pengalaman yang menarik itu ada, itu lebih ke saya sebagai pasien. Oh, Saya sebagai pasien, jadi ada hal-hal yang sebenarnya apa ya, ketika mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu juga pada saat itu aku pernah masuk ICU. Jadi pas masuk ICU itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan ternyata aku tuh memandangnya dokter itu sebagai seseorang yang kita tuh berharap besar banget melalui dokter tersebut. Dan anggap aja kita sebagai dokter tersebut kan. Jadi kita tuh harus benar-benar belajar terus loh. Jadi ketika kita ke pasien, ya pasien tuh punya harapan besar untuk kita. Masa kita nggak belajar, masa kita males gitu kan, nggak mungkin dong. Jadi teknologi juga banyak banget perubahannya. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat nih, detik ini buka di PubMed, cari satu topik aja di PubMed, keywordnya tuh udah sekian ribu, tapi kalau buka seminggu kemudian itu pasti udah nambahnya udah banyak banget. Jadi emang sepesat itu perkembangannya, jadi kita juga nggak boleh tanda kutip males-malesan, jadi memang harus catch up juga, karena kita ngelakuin ini untuk pasien kan ujung-ujungnya.
Jadi kayak kita memposisikan diri sebagai pasien ya dok, itu bisa buat motivasi juga buat kita belajar terus ya dok ya. Oke, tadi udah lumayan banyak ya pertanyaan yang kita berikan kepada Dokter Fania, dan mungkin kita bisa langsung ke penghujung acara aja nih. Terakhir nih dok, ada nggak nasihat terbaik yang bisa dokter berikan untuk teman-teman mahasiswa kedokteran? Untuk teman-teman mahasiswa kedokteran, sekalian aku ngeliatnya ke sini ya. Jadi buat teman-teman juga, jadi ketika masih kuliah itu tuh terkait dengan belajar, pastinya tentu kan belajar terus itu penting, tapi tahu style belajar itu juga penting. Style belajar kita tuh kayak gimana, apakah kita yang memang visual banget atau yang lain ternyata, atau kombinasi. Dan active learning itu juga penting, jadi jangan cuma pasif baca doang atau kayak nonton video belajar doang, tapi kita juga ngajarin. Itu juga bantu kita untuk aktif recall, aktif belajar, itu juga jadi makin nempel juga. Itu juga. Terus nanti juga jangan lupa, jangan terlalu keasikan belajar, walaupun itu bagus, tapi juga coba bersosialisasi sama teman-teman. Terus juga kalau misalnya masih merasa skill komunikasinya itu masih harus diasah, itu juga penting banget buat diasah. Karena nanti toh ujung-ujungnya kita akan ketemu dengan manusia ketika udah lulus. Ketemu dengan manusia tuh bisa ketemu, artinya ketemu pasien dalam lingkup ruang konsultasi, atau ketemu ketika kita konferensi, kita sebagai pembicara, itu juga kan kita harus bisa punya kemampuan public speaking yang oke, supaya misalnya kita mau nyampein bentuk kotak di dalam otak kita tuh, kita mau nyampein ke orang kotak loh, jangan sampai orang tuh nangkepnya bulat. Gimana nih caranya supaya kita bisa uh, punya skill itu supaya orang tuh nangkepnya kotak juga, jangan bulat. Nah itu juga penting banget. Oke. Jadi kayak nggak cuma belajar ya dok, tapi kita juga mengasah skill komunikasi. Mungkin bisa ikut organisasi kayak CIMSA kayak gini ya dok. Betul banget, ikutan penting banget. Oke, oke teman-teman, kita udah cerita banyak banget nih sama Dokter Fania. Terima kasih ya dokter udah menyempatkan waktunya untuk main-main ke FKUIN ini. Mungkin untuk terakhir ya dok, kita punya slogan. Ya. Jadi ini slogan basicnya Cimsa sih dok. Kalau misalkan kita berdua bilang be aktif, nanti bareng-bareng kita jawab Cimsa sambil tangannya kayak gitu. Oke. So, gitu dok. Be active with Cimsa. Dadah. Cimsa.